Anggapan bahwa Iran adalah macan kertas yang hanya bisa menunggu serangan bisa jadi keliru. Dalam kalkulasi militer Amerika Serikat, Iran bukan sekadar lawan yang pasif. Sebaliknya, Iran punya kapasitas untuk melepaskan pukulan pertama yang mematikan, yang bahkan bisa membuat armada tercanggih Washington sekalipun tak berkutik. Ketakutan ini bukan tanpa alasan. Kemampuan Iran telah diperhitungkan Amerika Serikat dalam simulasi perang kolosal pada 2002 bertajuk Millennium Challenge. Dalam simulasi ini, Jenderal Paul Van Ripper membuktikan taktik serbu cepat ala Iran bisa menenggelamkan kapal induk Washington hanya dalam 10 menit. Sedangkan taktik bertahan Iran juga bisa mematikan lawan. Itu peringatan yang dilontarkan Kepala Staf Gabungan Dan Kane. Kane memperingatkan menghadapi counterattack Iran akan memakan biaya yang sangat mahal. Bukan hanya soal terkurasnya amunisi, tapi juga mempertaruhkan banyak nyawa para tentara Amerika Serikat. Semematikan apa seni perang Iran ini? Selama ini publik mungkin melihat Iran hanya sebagai kekuatan yang menunggu ditekan. Tapi dokumen militer dan simulasi perang Amerika Serikat membocorkan fakta mencengangkan. Iran justru paling berbahaya kalau mereka mengambil inisiatif duluan. Jenderal Paul Van Ripper telah membuktikannya lewat simulasi perang kolosal bertajuk Millennium Challenge tahun 2002. Simulasi itu melibatkan 13.000 pasukan dan membuat skenario bagaimana Amerika Serikat bertempur dengan Iran di Selat Hormuz. Amerika Serikat membagi dua tim, yakni pasukan biru yang diandaikan sebagai Amerika Serikat, dan pasukan merah yang diandaikan sebagai Iran. Ingat, pasukan biru adalah Amerika Serikat dan pasukan merah adalah Iran. Van Ripper bertugas untuk mengomandani pasukan merah dan bertindak seolah-olah ia adalah panglima tempur Iran. Van Ripper yang dikenal berpikir out of the box pun melakukan serangan pertama yang mendadak. Purnawirawan militer Amerika Serikat ini mendobrak anggapan Washington yang mengira Iran sudah pasti bertahan. Van Ripper tidak mengandaikan Iran hanya sebagai negara yang baru bertindak ketika disenggol, tapi sebagai pihak yang bisa mengambil inisiatif. Van Ripper mulai menyerang secara mendadak saat armada pasukan biru berada dalam jangkauan serangnya di pesisir Iran dan Selat Hormuz. Meniru asimetris Iran, ia menggunakan cara tradisional untuk mengordinasikan armadanya dengan mengirim pesan lewat kurir, sinyal sandi cahaya, dan berbagai cara senyap kuno ala Perang Dunia Pertama. Tak ada radio elektronik apapun yang digunakan oleh Van Ripper. Tujuannya supaya tak ada pesan apapun yang bocor ke radar pemantau pasukan biru. Dan barulah di hari H pertempuran, Van Ripper menebar kekacauan dengan melepaskan rentetan rudal jelajah anti-radar. Hasilnya, radar Aegis kapal perang pasukan biru kebingungan dan dibutakan karena terlalu banyak target yang terdeteksi. Waktu radar Aegis pasukan biru buta, barulah Van Ripper mengerahkan segerombol perahu kamikaze yang membawa peledak. Ratusan perahu kecil kamikaze itu menyerang kapal induk kelas Nimitz berbobot 100.000 ton pasukan biru dari berbagai sisi. Hasilnya, hanya dalam 10 menit kapal induk pasukan biru alias tim Amerika Serikat itu dinyatakan tenggelam. Meski dinyatakan tenggelam hanya secara teknis, simulasi ala Van Ripper membuktikan bahwa Iran sangat mungkin menyerang duluan dan sangat mungkin menenggelamkan kapal-kapal induk Amerika Serikat. Lewat simulasi itu juga, Van Ripper menunjukkan Iran tidak butuh kapal raksasa untuk menang. Justru, kapal raksasa seperti USS Abraham Lincoln dan Gerald Ford bisa jadi target sasaran empuk bagi Iran. Kenapa? Karena Iran punya benteng yang tak bisa ditembus, yakni Abu Musa, Tenbi, Sirri, dan Qasem. Pulau-pulau itu ibarat kapal induk bagi Iran. Di pulau-pulau ini, Iran menanamkan stasiun radar, kapal cepat berpeluru kendali atau kapal kamikaze, ranjau laut, pangkalan kapal selam, dan armada ribuan drone. Dan apakah kemenangan Van Ripper dalam simulasi itu benar-benar bisa terjadi di dunia nyata, alias Iran benar-benar bisa menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat? Mungkin saja bisa, mengingat senjata Iran saat ini lebih modern dibanding 2 dekade lalu saat simulasi itu dijalankan. Karena kini Iran punya lebih banyak rudal dan drone berbagai varian. Kalau skenario serangan pertama dari Iran sudah cukup membahayakan,
serangan balik lebih mematikan lagi. Karena target sasaran dalam serangan balik Iran bukan hanya Amerika Serikat, tapi juga seluruh negara di Timur Tengah yang menampung fasilitas militer Washington. Hanya dengan rudal jarak menengah, Iran bisa menjangkau seluruh pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Mulai dari pangkalan di Qatar, Bahrain, sampai Arab Saudi, dan lainnya. Belum lagi, Iran juga punya kemampuan untuk memanfaatkan rudalnya dengan baik. Iran telah mempelajari bahwa sistem pertahanan udara Amerika Serikat atau Israel punya celah juga. Celahnya dinamakan fatal gap atau momen saat sistem pertahanan udara mengisi ulang magasin. Cara Iran memanfaatkan fatal gap itu gini. Pertama, Iran akan meluncurkan segerombol rudal dan drone umpan untuk memantik sistem pertahanan udara Amerika Serikat atau Israel aktif. Nah, setelah menangkis segerombol serangan udara, sistem pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat, seperti David Sling, THAAD, atau Patriot itu butuh waktu untuk mengisi ulang magasin. Saat mengisi ulang itulah, Iran meluncurkan kembali rudal-rudalnya, dan boom, target terkunci. Di panggung politik dunia, retorika seringkali berbeda dengan realitas di lapangan. Laporan dari The Wall Street Journal mengungkapkan sebuah pola yang konsisten. Bagi Iran, setiap konflik yang mereka lalui bukan sekadar beban, melainkan laboratorium perang. Iran telah mengubah setiap sanksi dan tekanan menjadi katalis untuk memperkuat diri. Kini, Iran dilaporkan tidak lagi sekadar menggertak, mereka sedang berada dalam fase aktif bersiap untuk perang total dengan Amerika Serikat. Kesiapan Iran ini mencakup pengerasan infrastruktur militer yang terkubur jauh di dalam pegunungan yang hampir mustahil ditembus oleh serangan udara konvensional. Iran belajar dari perang-perang di sekitarnya, mulai dari Irak, Suriah, hingga Ukraina, untuk menyempurnakan doktrin perang semesta yang memadukan milisi regional dengan teknologi rudal domestik. Sedangkan lawannya di sisi lain samudera, Washington tampak sedang berada dalam persimpangan yang penuh keraguan. Mengutip laporan The New York Times, ada sebuah anomali yang ditangkap oleh para analis politik. Di depan publik, Trump mungkin menunjukkan citra ketegasan. Tapi di balik itu semua, ia juga dianggap sangat berhati-hati untuk tidak menjanjikan kemenangan cepat atau deklarasi perang terbuka dengan Iran. Dunia menanti dengan cemas apa yang sebenarnya ada di pikiran Trump. Tapi sampai kini, jawaban yang pasti belum juga muncul. Di balik layar pun, para jenderal dan kepala staf gabungan telah menyampaikan secara jujur kepada Trump, Iran bukanlah lawan yang mudah. Sebuah serangan ke Iran bukan lagi dianggap sebagai operasi bedah militer yang rapi, melainkan sebuah pertaruhan nyawa pasukan Amerika Serikat dalam skala yang masif. Kita melihat sebuah paradoks dalam kekuatan militer modern. Di satu sisi, Amerika Serikat memiliki supremasi teknologi yang tak tertandingi. Namun di sisi lain, Iran telah membuktikan bahwa kecerdikan asimetris bisa menjadi penawar bagi teknologi mahal tersebut. Simulasi Millennium Challenge bukan hanya catatan sejarah usang, melainkan peringatan keras bahwa dalam perang, pihak yang paling berbahaya adalah mereka yang mampu berpikir out of the box. Apakah ketegangan Iran dan Amerika Serikat akan berakhir di meja runding atau di medan tempur? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.